Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Merah Putih. Kali ini saya berada di tengah orang-orang Makassar yang sangat luar biasa. Di saya ada Bapak Dr. Haji Nurul. Saya akan mewawancarai beliau tentang Indonesia Damai. Di era milenial ini adalah era di mana semua ketersediaan, namanya abundant era, era yang semua terfasilitasi dengan sains, riset dan teknologi yang lebih sempurna. Oleh karena itu milenial membawa efektivitas dan efisien yang sangat tinggi. Dan kalau begitu, anak-anak milenial ke depan memiliki jaminan hidup yang jauh lebih baik dibanding era-era sebelumnya. Jadi kalian anak-anak sekarang tidak boleh pesimis menghadapi tantangan. Allah menjanjikan segalanya tersedia untuk kamu. Karena manusia itu adalah makhluk sempurna. Manusia bukan tumbuhan yang harus tunduk pada Allah. Manusia tidak seperti hewan yang tunduk dan ikut dengan instingnya pada Allah. Manusia memiliki akal budi, pikiran dan hati untuk menundukkan Allah. Kalau begitu, eramu dengan pikiranmu yang bagus, dengan hati dan karaktermu yang baik, kau bisa tundukkan era milenial itu menjadi era yang akan mensejahterakan kamu lebih baik daripada orang-orang yang hadir hari ini. Kayaknya saya pernah jadi kepala desa 1 tahun 9 bulan di desa Bogor. Saya pernah lurah di Kelurahan Bontenopo 9 bulan. Dan desa saya juga selesai. Lurah saya lurah terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Apa bilang? Kan Bapak pernah menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Apa saran Bapak untuk masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaga kerukunan antar berbeda agama, suku, dan bangsa, dan ras? Negara ini di awal didirikannya memang terdiri dari beberapa suku kan. Negara ini didirikan di awalnya oleh para pejuang yang hebat itu dengan berbagai agama. Kita punya 1000 lebih bahasa. Kita punya suku bangsa 350 lebih. Itu hebatnya orang dulu. Kita terdiri dari 17.000 pulau. Dan 17.000 pulau itu mampu disatukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Kalau begitu, kenapa kita yang harus menceraikan sekarang? Kita berharap kita lebih cerdas dari yang orang-orang yang dulu. Kita berharap kita lebih memiliki nasionalisme yang baik. Hanya saja dari satu era, satu generasi ke satu generasi memiliki tantangan yang berbeda. Mereka menghadapi Belanda dulu, mereka menghadapi Jepang untuk secara fisik bertempur dengan bambu runcing melawan senjata. Sekarang kita menghadapi industri 4.0, industri dengan artificial intelligence, rekayasa berpikir. Kita memiliki tantangan besok dengan robot consumption. Kita menghadapi besok dengan internet of thinking dan berbagai hal. Kalau begitu tantanganmu besok adalah tantangan sebuah era dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Lebih sulit menghadapinya dibandingkan kita secara fisik, tetapi secara kemampuan intelektual akademik yang dimiliki
dengan keterampilan-keterampilan yang tinggi yang dibungkus oleh karakter yang hidup, maka tidak ada hal. Semua ketersediaan dari alam ini, terutama Indonesia yang kaya raya itu, memiliki, kalian sudah punya modal untuk menghadapi dan mendudukan tantangan besok yang insya Allah kebinekaan maupun harapan hidup yang pasti lebih baik.